Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tamyiz. Sekilas tentang sejarah metode tamyiz dan penulisnya. Buku tamyiz ini pertama kali disusun atas permintaan Ustadz Dr. Andes HMS Kaban sepulang beliau dari ziarah ke Makbarah Imam Syafi'i di Mesir kepada penulis yaitu Abaza MM untuk melakukan riset agar anak-anak Indonesia dapat meniru Imam Syafi'i yang sejak kecil di usia 10 tahun sudah pintar mengajarkan Quran, hadis, dan tafsir di majelis ilmu. Hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah bila ada anak-anak sampai usia 10 tahun yang hebat dan istimewa sehingga mampu menghafal, memahami, dan mengajarkan Quran, hadis, dan tafsir kitab kuning di majelis ilmu, pasti ada orang hebat di belakangnya yang berperan besar mendidiknya dengan metode yang hebat juga. Buku tamyiz ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengajari anak kecil usia SD, MI, sampai dan yang pernah kecil, siapa saja sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga mereka dapat membaca, menerjemahkan, menuliskan, atau yang disebut dengan bahasa Arabnya itu imla, dan mengajarkan Quran dan kitab kuning sebagaimana Imam Syafi'i kecil dahulu bisa. Atau sesuai harapan HMS Kaban untuk mencetak Imam Syafi'i di negara mayoritas muslim ini. Dengan target anak kecil, maka Abaza melakukan sedikit bongkar pasang puzzle terhadap teori Nahwu Shorof yang selama ini dianggap sudah baku, supaya dapat diajarkan dan dipahami dengan mudah dan menyenangkan oleh anak dengan hasil akhir anak kecil tersebut dapat membaca, menerjemahkan, menulis, dan mengajarkan Quran dan kitab kuning sesuai dengan kaidah Nahwu Shorof yang baku. Setelah bongkar pasang puzzle tersebut membuahkan hasil berupa gambar santri kecil usia SD atau MI yang pintar menerjemahkan Quran dan membaca kitab kuning Fathul Qorib, Abaza memohon kepada Kiai Ahsin Sakho Muhammad untuk mempresentasikan dan meminta beliau berkenan untuk memberikan sentuhan akhir dengan mentashih terjemah Quran dan bacaan Fathul Qorib mereka. Gayung pun bersambut. Beliau pun berkenan dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan di sana maupun di sini. Bahkan, beliau meminta konsep untuk membuat kamus khusus tamyiz, yang bukan sekadar untuk mencari terjemah suatu kata dalam Al-Quran, tetapi juga dibuat untuk memudahkan menghafal terjemah Quran, sehingga menerjemahkan Quran menjadi benar-benar mudah. Akhirnya, bersama buku tamyiz ini terbit pula Kamus Kaukaban yang disusun atas permintaan Dr. Andes Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad Al-Hafiz atau Rektor IIQ Jakarta dan juga Sekretaris Lajnah Pentasih Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku tamyiz ini, walau dimaksudkan untuk memudahkan anak-anak sedari kecil pintar terjemah Quran dan kitab kuning, Abaza berkeyakinan bahwa metode tamyiz ia susun bukanlah yang termudah, maka ia pun mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Abaza adalah santri Kiai Anas Tamyiz di Tajuk Kampung Indramayu. Ia alumni Fakultas Ekonomi UIA Jakarta. Ia suka membantu HMS Kaban dosennya dan ketika HMS Kaban menjadi anggota DPR RI dan ketua fraksi PBB MPR RI tahun 1999 sampai 2004. Dia menjadi salah satu staf ahli fraksi. Ia memiliki keluarga yang sangat dicintainya dan mendukungnya sehingga metode tamyiz ini dapat terrealisir dengan baik berkat dukungan mereka tercinta. Mereka adalah Umi Masnainah dan Mamah Nilu Putu Damayanti, ibu dan ibu mertua yang tidak pernah putus mendoakannya, juga Dwi Zami dan Zaid istri dan anak-anaknya selalu memahami dan mendukungnya sehingga tidak dapat mendampingi hafalan mereka di sekolah.
Ia pun didukung oleh HMS Kaban, Bang Kodir, Kiai Haji Aksin, dan semua Ustadz Bait Tamyiz di Indramayu dan ratusan santri kecil pesantren Bait Tamyiz Indramayu. Ia mengatakan mereka semua adalah counterpart riset bongkar pasang puzzle yang sangat luar biasa. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan metode tamyiz menurut Muhammad Abdul Halim dalam ringkasan materi metode tamyiz yaitu A. Meyakini bahwa Al-Quran itu mudah karena Allah telah menjaminnya dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. B. Allah akan mengajarkan Al-Quran kepada orang yang mau mempelajarinya. C. Bahasa Arab memiliki lebih dari 30.000 mufradat. D. Al-Quran terdiri dari huruf, isim, dan fi'il dan memiliki 2065 mufradat terdiri dari 1676 mushtaq dan 389 jamid. Mufradat tersebut di atas diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 77.865 kali. Riwayat Imam Hafs. Hanya sebagian kecil dari mufradat tersebut di atas yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, sehingga menghafal terjemah Quran menjadi mudah. Pengulangan berdasarkan huruf mewakili 34,4% isi Al-Quran, yaitu sama dengan 10,32 juz. Pengulangan berdasarkan isi mewakili 37,7% isi Al-Quran, yaitu sebanding dengan 11,31 juz. I. Pengulangan berdasarkan fi'il mewakili 27,9% isi Al-Quran, yaitu sebanding dengan 8,37 juz. J. Pengulangan 540 mufradat yang paling sering diulang dalam Al-Quran adalah yang pertama, 185 huruf diulang sebanyak 26.786 kali, mewakili 34,4%. Yang kedua, 105 isim paling sering diulang sebanyak 10.477 kali sebanyak 13%. Yang ketiga, 110 fi'il paling sering diulang sebanyak 12.773 kali mewakili 16%. Yang keempat, 140 isim dan fi'il yang terjemahnya sama dalam bahasa Indonesia diulang sebanyak 10.096 kali, mewakili 13%, 540 huruf, isim, fi'il yang paling sering diulang sebanyak 60.132 di atas mewakili 77% atau sebanding dengan 23,2 juz. K. Sekitar 80% dari mufradat yang pengulangannya 2 sampai digit dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. L. Pada setiap surah ada penambahan mufradat sedikit demi sedikit. M. Huruf diketahui dengan menghafalkan serta semaksimal mungkin menghafal tarjamahnya. N. Isim diketahui dengan ciri dan tasrifnya. O. Fi'il diketahui dengan ciri dan tasrifnya. Nah, sebelum kita memasuki contoh dari Al-Quran menggunakan metode tamyiz, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ciri-ciri dari isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, ciri-ciri isim yaitu adanya huruf alif lam, adanya baris tanwin, dan tidak ada baris sukun. Ciri-ciri fi'il, tidak ada alif lam, tidak ada baris kasroh, tidak ada baris tanwin, adanya baris sukun. Sedangkan ciri-ciri huruf yaitu bukan isim dan fi'il. Selanjutnya mengenai contoh tamyiz dalam Al-Quran. Mari kita praktekkan terlebih dahulu metode tamyiz. Nah, kita hanya mencari dulu huruf saja di surah Al-Baqarah ayat 2. Kita baca dulu secara terputus-putus. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Sekarang kita mantrakan karena belajar tamyiz itu ada caranya. Yaitu zalika. Nah, zalika adalah termasuk huruf saudaranya dari isim isyarah. Selanjutnya al-kitabu. Al-kitabu bukan termasuk huruf yang pas. Afwan. Al-kitabu adalah bukan huruf, pasti yang lainnya. Intinya
Alkitabu itu bukan huruf. Selanjutnya, lam adalah termasuk huruf. Saudaranya dari la nasoba lin nakiroh, la tajizum, dan an-nafi. Selanjutnya, roiba. Roiba ini bukan termasuk huruf, melainkan pasti yang lainnya. Intinya, roiba ini bukan termasuk huruf. Selanjutnya, fi. Nah, fi adalah termasuk huruf, saudaranya dari bijari. Selanjutnya, hi. Hi ini termasuk huruf juga, saudaranya dari dhamir, bijari, dan ayah siba. Selanjutnya, hudan. Nah, hudan bukan termasuk huruf, melainkan yang lain. Nah, jangan ditanyakan yang lain itu seperti apa. Intinya di sini kita cuman mencari huruf saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini. Selanjutnya, li. Nah, li ini termasuk huruf juga. Saudaranya dari lam yajzum. Selanjutnya terakhir, al-muttaqina. Nah, al-muttaqina ini bukan termasuk huruf, melainkan yang pasti yang lainnya. Nah, jadi jangan ditanyakan apa sih yang lainnya, karena di sini kan kita cuman mencari huruf, mengidentifikasi dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini huruf saja dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.